وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan, para hadirin hadirat, para ayahanda, para ibunda, jamaah yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, limpahan inayah dan limpahan nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus ni'matul Islam wa ni'matul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini tanggal 10 Safar 1443 Hijriah bertepatan 18 September 2021. Beberapa hari yang lalu kita sudah mulai mendapati hujan yang turun ya. September ini musimnya bagaimana harusnya? Agustus biasanya panas. September beribun. Mulai pergantian antara dan hujan dan panas. Setelah September nanti Oktober mulai intensitas hujannya lebih banyak. November ya, November pasti sudah November rain lah ya, November sudah pasti November musim hujan. Baik, Bu, ujian materi kita sampai oh ya, itu kajian pembuka selingan, kajian yang beneran nih, maksudnya yang materi kita. Salat tarawih, syarat sah salat. Baik, berarti leres. Nggih. Oke. Berarti yang berkaitan dengan taharah beres. Taharah beres. Suci dari najis, suci dari hadas. Beres sudah. Kemudian tentang wudu beres. Tentang mandi beres. Kemudian tentang haid nifas juga beres karena sudah bergeser pada tayamum sudah. Tayamum juga sudah. Sampai bab salat. Baik. Salat itu apa, Bu? Salat niku napa? Salat adalah gerakan dan bacaan. Sebetulnya salat itu ya gerakan dan bacaan. Salat itu gerakan dan bacaan, kombinasi antara gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya wis, itu sudah yang namanya salat. Apa salat itu? Kombinasi dari bacaan dan gerakan. Membaca
Allahu Akbar sambil tangannya mengangkat. Kombinasi dari bacaan dan gerakan. Allahu Akbar. Kemudian baca suratul Fatihah. Ada bacaan yaitu suratul Fatihah. Ada gerakan yaitu tangan berada di atas perut, pusar atau dada. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Ada kombinasi antara takbir dengan badan kita yang membungkuk. Kemudian subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada kombinasi gerakan dan bacaan. Bacaannya subhana rabbiyal azim, gerakannya adalah posisi tubuh kita dalam gerakan ruku. Salat itu gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram yang pertama tadi dan diakhiri dengan salam. Jadi mulai takbiratul ihram, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian salam. Ya sudah, rentang waktu, rentang gerakan dan bacaan mulai takbiratul ihram sampai salam, itulah yang disebut dengan salat. Taib. Ini adalah pengertian definisi salat. Salat adalah rangkaian atau perpaduan antara bacaan dengan gerakan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Taib. Setelah itu, apa Bu catatannya? Syarat sah salat ada berapa? 5. Sebelum sholat, berarti begitu ya. Sedikit mengulangi. Setelah libur panjang karena PPKM. Leres ya? Nanti lupa semua. Waduh. Untung ora ujian Bu katanya. Ini kok masih baru. Nggak kelihatan Bu ya? Ini kitab sholat. Kitab yang membahas tentang sholat. Pertama, pengertian. Pengertian. Sholat adalah bacaan dan gerakan. Kombinasi antara bacaan dan gerakan. Diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Oke. Insyaallah mudah ya. Mudah. Pengertiannya kan mudah. Kitab salat, pengertiannya bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Oke. Sebelum kita salat ada namanya syarat sah. Syarat sah. Kalau pengen sah salatnya, syarat ini dipenuhi. Gitu ya. Syarat sah. Kalau pengen sah salatnya, syarat ini harus dipenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, salat Anda tidak sah. Kira-kira begitu. Syarat sahnya. Yang pertama. 1. Taharatul a'dha' min al-hadath wal najas wa sattul aurah bil basin tahir wa lughuf fi makanin tahir wa ilm bidkhulatu istiqbal qiblah. Taharah. 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 Taharah atau suci. Pertama harus suci. Nomor 2. Nomor 2.
Menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat. Nomor 3, tempat sholat. Enggak masuk di sini suci ini. Harusnya masuk sini ya. Harusnya di sini. Gitu. Taharat atau suci? Apanya suci? Ini ya badannya suci. Kemudian pakaiannya juga suci. Kemudian tempatnya juga suci. Gitu. Pertama suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Sebelum sholat, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Oke. Kemudian setelah itu menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian al-ilmu bidukhulil waqt. Masuk waktu. Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Bu, sekarang badan Habib suci. Panjenengan juga insya Allah suci semua. Kemudian pakaian kita juga insya Allah suci. Insya Allah tempat kita ya juga suci. Boleh nggak? Sekarang kita sholat duhur. Belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Sekarang boleh nggak kita sholat subuh? Sudah keluar wah. Jadi sholat itu on time pada waktu. Sholat itu pada waktunya. Baik. Keempat, istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Bu, 4 hal ini merupakan syarat sah sebelum sholat. Penuhi ini dulu, baru setelah itu sholat. Tidak suci kok langsung sholat. Nggak bisa. Aurat tak tertutup kok sholat. Itu nggak bisa. Wong belum waktu duhur kok sudah sholat duhur. Oh ya nggak bisa. Kiblatnya ndak atau babas yang penting sembahyang ngalor gitu sakarep Allahu Akbar. Nggak bisa. Harus mustaqbilal qiblati. Mustaqbilal qiblati. Menghadap ke arah kiblat. Oke Bu, 4 hal ini sudah ya? Ada yang dipertanyakan? Jelas? Oke. Lanjut, setelah itu? Setelah itu? Setelah itu catatannya apa yang ditulis? Sudah belum? Catatan selanjutnya. Catatan selanjutnya? Belum. Terakhir sampai ini. Oh, alhamdulillah. Oke. Yang terakhir kali kita kaji tentang 2 hal ini. Oke. Bu, ini ditambah atau diperdalam sedikit? Waalaikum. Dalam ya, oke. Bu, sebelum kita beranjak sholat, 4 hal ini harus benar-benar terpenuhi dulu. Pertama, taharah atau suci. Badannya suci, berarti badannya suci dari najis dan hadas, gitu ya. Kemudian pakaiannya juga suci, berarti pakaiannya suci dari najis. Pakaian bisa hadas nggak? Pakaian bisa hadas nggak? Pakaian bisa hadas nggak? Nggak. Jadi akan kembali ke pengertian yang awal. Apa sih Bib? Suci dari najis, suci dari hadas. Najis itu ada bendanya. Air kecil, air besar.
Kita punya anak-anak kecil, buang air kecil, buang air besar. Ada benda najis itu ada bendanya. Darah, terluka kemudian berdarah, darah itu najis. Punya peliharaan burung, kemudian buang air, ya buang airnya burung itu najis. Ada oknum cicak, cicaknya buang air, buang kotoran. Kotoran itu najis, itu ada bendanya. Bisa mengenai badan kita, bisa mengenai pakaian kita, bisa mengenai sajadah tempat sholat kita. Nah, maka taharah suci dari najis. Bisa jadi najis itu terkena badan, atau terkena pakaian, atau terkena tempat sholat. Maka hati-hati. Suci dari najis. Suci dari najis. Najis ada bendanya. Kalau hadas tidak ada bendanya. Kita buang angin, maka hadas kecil. Mana bendanya? Ya nggak ada. Kita tertidur pulas, maka tidur itu kita bangun tidur, posisi kita hadas kecil. Harus wudhu kalau mau sholat. Harus wudhu. Hadas tidak ada bendanya. Apakah hadas tadi terkena pakaian? Tidak bisa. Tidak. Apakah hadas tadi kena tempat sholat? Tidak. Hadas hanya pada tubuh kita. Oke. Suci tahara. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Badannya suci dari hadas dan najis. Pakaiannya suci dari najis. Tempatnya suci dari najis. Titik. Nomor 2, menutup aurat. Pangapunten. Ini agak detail nggak apa-apa ya, Bu? Menutup aurat, Bu. Aurat. Ma'al khilaf fihi. Dengan ada pembahasan khilaf di situ. Aurat perempuan. Aurat perempuan. Aurat perempuan mana, Bu? Siapa yang bilang? Aurat perempuan. Di dalam sholat atau di luar sholat? Nah, ini masalahnya. Bagaimana dengan penutup aurat ini? Seret kemari ya, menutup aurat. Bu, bagi kaum perempuan, menutup aurat. 1, kalau di dalam sholat. Dalam sholat itu aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak kaki aurat enggak? Telapak tangan. Ya. Oke, Bu. Kalau di luar sholat? Nah, lain lagi nih. Luar sholat. Iya. Luar sholat. Ini kalau diterus-terus panjang. Jadi jangan diterus-terus dulu. Bu, aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ditutup mana? Semua seluruh badan. Yang harus terbuka mana? Wajah. Mana wajah itu? Mana wajah itu? Mana wajah itu? Mana wajah itu? Lah iya, mana wajah itu, Bu? Min mana bitis sya'ri ila muntahadzaqani. Wajah itu dalam fikih, dalam syariat Islam, mana bitus sya'ri, tempat tumbuhnya rambut yang atas.
Itu batas atasnya, mulai tempat tumbuhnya rambut. Mulai tempat tumbuh rambut ke atas ditutup. Tapi tempat tumbuh rambut ke bawah boleh terbuka. Sampai mana? Ila muntahadzaqani, sampai bawah dagu. Mana dagu? Inilah dagu. Mana bawahnya? Ya sudah, ini bawah dagu. Bu, kita kadang-kadang kalau pakai jilbab, jilbabnya turun sampai ke kerongkongan. Ini kerongkongannya. Bu, yang betul sebetulnya ini naik sampai di sini. Ongkep. Giliran corona aja didobelin tidak ongkep ya. Ya. Allah Ta'ala perintahkan ini bilang ongkep. Oke, ini maka kalau sholat perhatikan. Kalau sholat apa namanya? Mukenanya gitu ya. Mukena sholatnya diperhatikan, Bu. Kalau di luar monggo terserah Ibu lah. Tetapi kalau di dalam sholat, Bu, ini loh batasnya. Dan beriki. Di bawah apa namanya? Dagu. Jangan lebih ke bawah sampai kerongkongan mari. Tapi dagu. Perhatikan ketika sholat. Tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Ini vertikal. Ya, vertikal. Horizontal ma bainal udhunain. Di antara dua tali. Rambut boleh kelihatan enggak? Rambut tidak boleh kelihatan. Beb, kalau rambutnya offset keluar. Iya, itu aurat, itu harus dimasukkan. Jangan sampai kelihatan. Ini aurat perempuan di dalam sholat. Kalau laki-laki dalam sholat, model ma bainas surrah war rukbah, pusar hingga lutut. Kalau laki-laki itu pusar hingga lutut. Mana pusarnya? Ini pusar. Mana lututnya? Ya sudah begitu. Jadi laki-laki kalau sholat pakai sarungan tok gitu ya. Laki-laki sholat hanya pakai sarung saja, menutupi pusar, menutupi lutut. Itu sholatnya sudah sah. Walaupun nggak pakai baju, walaupun nggak pakai kopiah. Pakai sarung menutup pusar sampai lutut. Sholatnya sah. Oh, kalau perempuan ini. Kalau perempuan ini. Fadal. Oke, bagaimana dengan punggung? Yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Mana telapak tangan? Mana telapak tangan? Telapak tangan itu ketika keduanya disatukan maka tertutup tak terlihat. Itulah telapak tangan. Ini telapak tangan. Boleh. Ini telapak tangan dan kemudian yang dibuat sujud. Ini telapak tangan. Ketika keduanya disatukan nggak kelihatan maka ini telapak tangan. Atau yang dibuat sujud. Ini nempel. Itulah telapak tangan. Ini yang boleh terbuka. Ini yang boleh terbuka. Punggung tangan bagaimana, Beb? Aurat yang harus ditutup. Ketika sholat ini harus tertutup. Ketika sholat ini tertutup. Jarinya yang masih dimaafkan karena akan kesulitan kalau harus nemen-nemen gitu ya.
diberikan toleransi dan permaafan karena kesulitan kalau harus benar-benar nutup total. Tetapi punggung ini adalah aurat di dalam sholat yang harus ditutup. Jelas? Bu? Sudah sesuai? Mukenanya sudah sesuai? Mukenanya sudah sesuai? Kalau wajah tertutup sampai bawah dagu? Sudah. Rambutnya nggak offside? Rambutnya nggak seliding keluar? Hati-hati. Kemudian tangannya tertutup semua? Tangan tertutup semua? Pundi? Oh iya, di mafu. Tapi tidak dibuka total. Enggak. Tertutup. Mungkin jari-jarinya di mafu. Tapi tertutup. Jelas? Jelas? Telapak kaki kelihatan? Oke, hati-hati kalau ibu memakai mukena yang putulan, potongan, bawah sendiri, atas sendiri. Ketika jenengan takbiratul ihram atau mengangkat tangan, jangan sampai, ya kan? Karena yang boleh kelihatan telapak tangan saja. Yang bawah telapak tangan ini enggak boleh. Allahu Akbar. Ya terserah, pokoknya tidak kelihatan. Beb, mukena saya potongan tetapi lebar. Potongan tapi lebar. Allahu Akbar, tetap tidak ketok karena lebar. Karena lebar. Lah kalau rukuh potongannya kecil, Beb, warna-warni kecil dan kekinian, angkat sedikit, ketok ini ya, kelihatan sikunya, kelihatan bagian ini, tidak boleh. Kenapa? Ini aurat di dalam sholat bagi para perempuan. Sampai di sini jelas? Baik. Kan mesti pakai ya, perempuan pasti pakai baju, kemudian pakai rukuh potongan, gitu kan? Yang boleh kelihatan adalah telapak tangan. Kira-kira kelihatan nggak? Lu jenengan yang lebih tahu. Kenapa? Karena saya nggak pakai rukuh potongan. Saya pakai, jadi kan nggak tahu ya. Ibu bagaimana yang pelakunya? Berarti kalau pakai rukuh atau mukena potongan harus lebih hati. Monggo kalau pakai rukuh potongan tetapi harus lebih hati-hati. Kira-kira begitu. Oke. Segera ditambahi? Oke, kalau perempuan dalam sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki, aurat laki-laki di dalam sholat tidak dituliskan karena didominasi oleh kaum perempuan ya. Kalau laki-laki antara pusar sampai lutut. Maka laki-laki boleh sholat hanya pakai sarungan saja. Pokok pusar ke bawah sampai lutut tertutup sudah menutup aurat di dalam sholat. Boleh. Oh? Boleh. Jadi kalau suami jenengan berangkat Jumatan sarungan tok, enggak pakai baju, biarkan saja. Wis sah sholatnya. Itu sudah sah. Sudah sah. Sudah sah. Tapi yo mentol. Sudah sah. Oke. Bu, kalau aurat perempuan di luar sholat bagaimana? Dia tetap menutup aurat.
Aurat di luar sholat bagaimana? Kapan-kapan baik. Panjang. Panjang. Ini akan panjang dan lebar. Yang sudah berjalan di Indonesia itu sudah benar. Yang sudah berjalan di Indonesia sudah benar. Ya, auratnya perempuan sama dengan di luar atau dalam sholat sama seluruh badan kecuali wajah dan lapak tangan. Fil adhar yang difatwakan mazhab Syafi'i, tapi yang angel juga saya mengatakan mazhab Syafi'i karena memang mazhab Syafi'i juga ada dua kubu yang berbeda. Karena orang-orang yang berada di Yaman mereka bercadar. Syafi'i Yaman itu bercadar. Hambali bercadar. Maliki tidak, Hanafi tidak. Syafi'i yang ada di Mesir dan yang di Palestina sebagian bercadar, sebagian tidak. Cara pakaian orang Yaman, orang Madinah, orang Hijaz itu pakai pakaian hitam, kemudian pakai semacam jilbab, kemudian cadar, dan semuanya rapat berwarna hitam. Tapi ketika kita ke Palestina, ke Mesir, pakaiannya biasa aja begini, tapi pakai cadar. Ke Mesir atau ke Palestina atau ke Irak, mungkin pakaiannya bawahnya biasa aja, mau warna-warni, mau pakai celana, mau pakai model gitu, style ada, tapi tutup cadarnya putih, tutup cadar putih doang. Jadi seperti jilbabnya sendiri, cadarnya terpisah kayak gitu. Nah, itu pun di dalam mazhab Syafi'i, ketika mazhab Syafi'i sampai ke Indonesia enggak cadar. Sampai Indonesia itu tidak cadar. Allahumma Indonesia muncul cadar akhir-akhir ini tak dah. Baru-baru kemarin, menurut cadar ini baru aja kemarin ini, bukan dari dulu. Oh enggak. Sebelum ada corona baru. Cadar ini munculnya baru, dulu enggak cadar. Kita lah golongan para habaib yang strict, yang ketat dalam beragama, tapi ibu-ibu kita, nenek-nenek kita enggak ada yang cadar. Enggak ada yang cadar. Umi-umi kita, nenek-nenek kita, jida-jida kita, haba-haba kita di Indonesia ya, tidak ada yang cadar. Dulu malah pakai sewek, pakai baju kerudung iya. Tapi cadar itu muncul akhir-akhir ini toh. Baru-baru kemarin ini. 90-an ke atas lah. 90 ke atas baru mulai muncul sedikit cadar. Ini cadar yang mazhab Syafi'i ya. Saya ngomong cadar yang bermadzhab Syafi'i, bukan cadar yang terorisme, bukan. Ala kulli hal. Ini akan menjadi kajian yang akan cukup panjang. Kenapa? Karena mazhab Hanafi, Al-Maliki juga lebih longgar ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Panjang. Nanti kapan-kapan bisa terangkan itu ya. Atau harus sekarang? Ribon kenapa? Ada yang menghalangi? Motor. Oh, Oke. Ini PR buat Habib, pertemuan yang akan datang insya Allah dengan detail. Pertemuan yang akan datang insya Allah tentang aurat ini Habib akan terangkan dengan detail. Tapi pertemuan yang akan datang. Sekarang syarat sah dulu ya. Bu, syarat saya ketiga adalah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Ibu mengetahui waktu sholat bagaimana? Ada suara adzan ya. Karena ada suara adzan maka kita tahu bahwa itu masuk waktu. Kalau enggak ada adzan, lampunya mati. Bayangan masa lalu. Masa lalu. Bayangan. Oke. Apa lagi Bu?
Jam. Nggak mesti nek jam, Bu. Jam itu bisa diperjamin ya, jam ini ya. Jam ini bisa dipercaya nggak? Ya jam. Sekarang jam berapa kalau zuhur? Lu kok nggak yakin? Jam berapa kalau azan zuhur sekarang? Katanya jam, ayo. Jam berapa azan zuhur sekarang? Boleh ya ini, jangan insya Allah. Kenapa? Ya Bu, memang jam ini kadang-kadang kita jadikan patokan tapi nggak bisa 100%. Kenapa? Karena seiring dengan perubahan musim. Musim panas, musim dingin, rendeng atau ketigo. Sekarang rendeng apa ketigo? Pribon? Rendeng. Ketigo tapi rendeng. Rendeng tapi ketigo. Ini karena gitu ya, karena ada perubahan Ibu ya, karena ada perubahan musim, ada perputaran bumi, ada perubahan sinar matahari itu yang menyebabkan Bu, jadi kayak seakan-akan waktu sholat itu maju mundur. Beberapa waktu yang lalu memang jam 11.20 Bu sudah adzan, leres. 11.20 sudah adzan zuhur. Maka ketika Jumatan, Habib rodok kocar kacir, 11.20 sudah adzan, jadi cepat men. Tapi sekarang sudah bergeser lagi Bunda. Sekarang 11.30 lebih. Kenapa Habib tahu ngerasa? Karena Jumatan. Dan setiap hari Jumat Bu, saya tidak pernah mendengarkan khutbah Jumat. Karena saya khotibnya terus. Jadi berangkat sambil lihat jam gitu ya. Berangkat sambil lihat jam. Betul, 11.20. Beberapa waktu yang lalu memang maju 11.20. Kalau subuh pernah ya, jam 4 atau jam 4 kurang 3 kurang 5 sudah masuk waktu subuh. Tetapi beberapa waktu yang lalu jam 4.20 baru adzan subuh. Ada perbedaan sekitar 20 menit ya? Ada perbedaan sekitar 20 menit. Sama nanti paling berasa itu kalau Ramadan. Adzan biasanya jam 5.35, Ramadan jam 6 dulu. 20 menit ya. Memang jam salah satu sarana kita di zaman ini untuk melihat waktu masuk, tapi harus perhatikan bahwa ternyata ada pergeseran itu juga ya Bu ya. Oke. Jadi jangan cepat-cepat juga. Jam 5.30 rek. Sudah maghrib ini, tak buka. Padahal musimnya lagi berubah. Musimnya bergeser jadi jam. Jadi hati-hati kalau patokan jam. Oke, dengan adzan maghrib masuk waktu sholat, kita mengetahui masuk waktu satu dengan adzan, kedua dengan sebetulnya yang paling tepat dengan bayangan matahari. Ini nanti insya Allah adalah kajian berikutnya ya tentang waktu-waktu sholat, Insya Allah pertemuan yang akan datang ini dibagi. Kemudian menghadap kiblat. Alat bantu sekarang mungkin jam, mungkin aplikasi. Anda punya aplikasi? Punya aplikasi? Aplikasi adzan HP. Kadang-kadang ada, betul ya aplikasi ya, aplikasi adzan itu. Tapi kadang-kadang satu aplikasi dengan yang lain kadang-kadang tidak sama, ada perbedaan ya. Kemudian ternyata dalam aplikasi juga ada pilihan. Waktu sholat ini menurut madhab mana? Beda lagi. Madhab ini, madhab Syafi'i, oke, madhab Syafi'i. Tapi metode penghitungannya ikut yang mana? Ikut metodenya Makkah, atau ikut metodenya Emirat, atau ikut metode penghitungannya organisasi dunia Islam. Ada perubahan lagi. Jadi ada perubahan dan perbedaan. Tambah mumet lagi. Loh ini sudah aplikasi, ya aplikasi. Dan ini sudah sampai madhab kita, madhab Syafi'i, bukan madhab yang lain. Oke. Tapi tata cara penentuannya juga ada perbedaan. Ini yang harus kita pahami. Oke. Jadi yang sebetulnya lebih aman, ya
adzan yang terdengar di lingkungan kita. Adzan yang terdengar di lingkungan kita. Oke. Aplikasi bisa, waktu bisa. Bu, nggak dengar adzan. Nggak ada jam. HP-nya lowbat mati. Bagaimana tahu waktunya? Matahari mendung. Tepatnya. Matahari mendung, adzan mati lampu, jam tidak ada, HP-nya juga mati. Ya. Hah? Di kalender ada, oke, kalender ada jadwal. Lah jam piro saiki udah ada jamnya, ayo. Dikira namanya kalau bahasa fikihnya ijtihad, berusaha mengira-ngira tahu waktu. Boleh nggak kalau bertanya, seumpama bertanya, saya punya pilihan sekarang satu, ijtihad, saya berusaha mengira-ngira. Tuh. Kedua, bisa bertanya. Bertanya kepada siapa? Mungkin ada orang lewat, bertanya kepada rumput yang bergoyang. Ada orang lewat, kelihatan dari masjid atau menuju masjid. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu mungkin bawa mukena gitu ya. Kan bisa tanya, Bu, sudah adzan? Pertanyaan kepada orang ini boleh dijadikan dasar bahwa kita waktu bertanya. Ibunya, oh sampun, niki baru pulang dari masjid, dari musola, berarti sudah masuk waktu. Atau niki kalau berangkat dari musola. Terus ibu bagaimana? Sudah masuk atau belum? Niki kalau berangkat dari musola, sudah masuk atau belum? Berarti kalau begitu pripun ibu? Ya langsung berangkat masuk sama sisan sama cerita. Ngomong nunggu mana? Nunggu siapa? Ketemu soal sisan. Ya nunggu ibu tadi mulai. Oh iya bisa. Oke. Boleh bertanya juga, Bu? Boleh. Mengira-ngira boleh nggak? Boleh. Mengira-ngira juga boleh. Ini kira-kira ini. Kira-kira. Ini insya Allah kira-kira sudah masuk zuhur. Kira-kira. Maka kemudian dia sholat zuhur. Allahu Akbar, sholat zuhur. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik menyala. Masjid adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi. Kenapa? Memang saya sudah sholat, tetapi belum masuk waktu sholat. Belum masuk waktu sholat. Sakit di tapi? Oke. Menghadap kiblat. Pripun menghadap kiblat? Ibu tahu kiblat dari mana? Kalau tadi dari adzan, oke. Dari jam, oke. Dari matahari, nggih. Bertanya boleh. Berijtihad kira-kira boleh. Nah kalau kiblat, nyari masjid dulu. Ya masjid sana wajib Bu. Cari masjid mana? Oh itu masjid ngadepnya sana. Berarti sholatnya ngadep sana. Pulang ngadep sana. Ya, menghadap kiblat ini bagaimana? Mencari arah, leres mencari arah. Kalau ada masjid, kalau ada musola, mungkin enak ya. Kita masuk ke masjid, kita masuk musola. Arah kiblatnya mana? Ya lihat aja mihrabnya, kan begitu. Lihat aja mihrabnya. Ada masjid, ada musola, dan kita tidak tahu arah. Begitu masuk ke masjid, begitu masuk ke musola, kita tahu mihrab. Oh, mihrabnya ke situ. Oh, berarti kiblatnya ke situ. Gak usah berusaha nyari-nyari. Ini mihrab masjid di situ. Terus aplikasi ini ngadepnya ke sono.
masuk ke masjid, masuk ke musola, sudah ada mihrabnya, tapi terus nggak yakin saya, terus ini aplikasi, ngadepnya ke sana. Ada yang begitu? Ada masjid, ada musola. Ada masjid, ada musola. Ada masjid, ada musola, ada mihrab. Ya sudah, gunakan masjid dan mihrab itu sebagai acuan. Jadikan masjid dan mihrab masjid itu sebagai acuan. Kenapa? Karena yang bangun masjid tidak mungkin sakar PDW. Panitia nih akeh, pasti dipikir. Dan yang masjid juga pasti nih. Jadi kalau ada masjid, kalau ada musola, ya sudah, gunakan masjid itu, mihrab masjid itu, gunakan mihrab musola itu sebagai acuan Anda ngadep ke masjid dan musola itu. Ini wajib difatwakan. Kenapa kalau tidak gitu? Lah kalau tidak tak omongkan begitu nanti saben nang masjid aplikasi terus. Lah apa bangun masjid rubuh naik? Jelas? Jelas nih. Sah tapi menggedut. Sah tapi mongkong. Sah tapi mongkong. Suruh keluar aja, metua. Gak usah nang masjid gini, jangan pakai mihrab ini, gak usah pakai fasilitas masjid. Itu nang dalan. Karuan nang dalan. Gak pakai airnya masjid, gak pakai fasilitas masjid, gak pakai mihrabnya masjid semua. Iya maksud. Lah iyalah, Anda masuk ke masjid, masuk ke musola, parkir di situ, pakai fasilitas di situ, pakai airnya situ, pakai lantainya situ, mihrabnya nggak mau pakai, begedut mongkong, metuwo, nang dalan di jalan raya. Oke. Arah kiblat kalau di masjid musola silahkan dengan mihrabnya, silahkan dengan mihrabnya. Beb, ini bagaimana Beb? Akhir-akhir ini kan ada yang udah mihrabnya dimiringkan lagi lah, begitulah. Sempat muncul. Sudah ada Kementerian Agama, sudah ada Majelis Ulama Indonesia. Kementerian Agama mewakili umara, tidak memfatwakan untuk miring-miring. Maka ya ikuti pemerintah, ikuti umara, ikuti Kementerian Agama. Majelis Ulama Indonesia yang representasi dari ulama Indonesia sudah ijma sepakat, juga tidak memerintahkan miring. Maka yang mungkin ada yang baru, kelompok tertentu yang miring, nggih monggo kersa, tetapi secara hukum ijma kesepakatan MUI tidak memerintahkan itu. Kementerian Agama selaku ahlul ilm wal aqd, selaku pemerintah juga tidak mengatakan itu. Keinginan keputusan dari sebagian orang tidak bisa dijadikan patokan bagi seluruh umat Islam. Jelas ya? Jelas ya? Menghadapi, kalau di masjid, di musola, maka mihrabnya itulah patokan kita jadi kiblat, jadi arah kiblat. Kalau kita tidak di masjid, tidak di musola, Bu, ya kita di rumah, pripun? Loh, kan Ibu sekarang ke rumah Mbah, atau ke rumah sini, atau ke rumah mana? Masuk rumah, saya mau sholat, kan begitu? Ya bertanya kepada tuan rumah. Bu, niki menghadap kiblatnya ten pundi? Nih miring ngeten. Loh,
di rumah saya lurus, lah kan omahmu iku omahku. Iya. Masuk. Kalau jenengan pengen lurus, sholatnya di omahmu dhewe. Mulia. Kalau miring. Iya. Ya kalau di rumah orang ikut dengan pemilik rumah gitu ya. Ikut bertanya kepada pemilik rumah. Ibu tidak di rumah orang, ibu dalam perjalanan. Masjid tidak ada, musola nggak ada, perjalanan. Ibu. Enggak, jangan ada perjalanan. Kita keluar. Boleh dengan melihat arah. Ini ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Kiblat biasanya kemana? Ngulon. Ngulon mana? Ngulon tuh mana? Oh, ini loh 3 orang sana. Ini 3 orang sampingan ini loh. Ini loh 3 orang di sini, sana. Loh ini. Ada sono rono, ngulon. Kiblatnya telu. Ya, ini contoh kecil. Oke, sebentar, sabar. Oke, arah kiblat dulu ya, Bu. Begini, Bu. Arah kiblat itu sebetulnya bagi mereka yang di dalam Masjidil Haram. Orang yang di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya Ka'bah. Mereka yang berada di dalam Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah, maka harus ngadep pas Ka'bah, ceder Ka'bah. Kenapa? Karena kelihatan Ka'bahnya. Gitu ya. Yang di sini ya kiblat Ka'bah, yang di sini ya kiblat Ka'bah, yang di sini kiblat Ka'bah, yang di sini kiblatnya Ka'bah. Kenapa? Karena di dalam Masjidil Haram itu kelihatan Ka'bahnya. Sampai sini jelas? Mereka yang di dalam Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah, Baitullah, Ka'bah. Kenapa? Karena yang di dalam Masjidil Haram melihat kelihatan Ka'bahnya. Jelas? Yang di dalam kota Mekah. Yang di dalam Makkah. Maka kiblat mereka adalah Masjidil Haram, bukan Ka'bahnya. Ini kota Mekah. Ini Masjidil Haram. Ini Ka'bah. Yang di dalam Masjidil Haram, Ka'bahnya ada, kiblatnya adalah Ka'bah. Yang di dalam kota Mekah, kiblatnya adalah Masjidil Haramnya, bukan Ka'bahnya, karena nggak kelihatan. Yang di luar kota Mekah bagaimana? Maka kiblatnya adalah kota Mekah, bukan titik Masjidil Haram secara langsung. Sampai sini jelas? Itulah kemudian disebut dengan kiblatnya itu Ainul Ka'bah. Kiblatnya adalah bangunan Ka'bah itu. Yang di luar Masjidil Haram, jihatu Masjidil Haram. Arah ke Masjidil Haram. Arahnya, bukan arah Masjidil Haram, arah menuju Ka'bah, bukan Ka'bahnya, tapi arahnya Ka'bah. Yang di seluruh dunia ke arah kota Makkah. Arah, bukan Ainul Ka'bah. Ada Ainul Ka'bah, yo bendanya Ka'bahnya, ada Jihatul Ka'bah, arah menuju Ka'bah. Arah. Kalau kalimatnya arah, berarti yo yang dari Indonesia menuju ke arah Makkah, bisa saja ketika diukur temenanan, untuk menceng ini.
Loh, ternyata mencrek, tidak pas begini. Ya memang tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Kenapa? Akan sangat menyulitkan kalau mereka yang di Indonesia harus ngadep ke bangunan Ka'bah 100% tepat. Enggak begitu. Maka enggak usah mirang-miring, enggak perlu mirang-miring sudah. Hukumnya enggak begitu kok. Dulu kan zaman teknologi dan informasi. Terus sekarang bisa dimiringkan menuju ke Makkah. Pas. Ngono ya. Ya, sesuk lindu gempa. Terjadi perubahan lempengan-lempengan tanah. Bergeser. Ya apa? Kemarin ada gempa di Malang. Terus ya ada agak miring didik saya. Terus mencetik miring namanya. Waduh. Kalau malah nggak gempa. Terus yang gempa Pulau Jawa. Pulau Jawa terus untuk miring didik 0, sekian derajat. 0 sekian derajat di Jawa ketika ditarik lurus ke Mekah, ya miring 0, itu jadi jauh. Nah kalau miring terus saben dino ngurusi kiblat menggok, nggak sembahyang. Nggak sembahyang. Jadi kalau di dalam Masjidil Haram, Ainul Ka'bah, benda Baitullah Ka'bahnya. Kalau di kota Makkah, Jihatu Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Di dunia, Jihatu Mekah, menuju ke arah kota Makkah. Pokoknya ngadep Mekah, benar sudah. Walaupun ketika ditarik garis, merono rek. Pokoknya ngadep kota Makkah. Jelas? Menghadap arah kiblat. Allahu ta'ala a'lam bissawab. 15 menit sebelum jam 10. Sudah di ultimatum mau ada acara keluarga jam 10. Jangan, gak enak, sungkan saya. Izin pulang. Ada pertanyaan? Menyimpang. Kayak arah kiblat aja menyimpang. Monggo. Oh iya. Laras. G. Laras. Lah ibu kemarin waktu Ramadan nunggu adzan apa ketika bunyi sirine? Oh, panitia takjil. Nggih. Leres. Bu. Masuk waktu sholat. Leres nggih. Masuk waktu sholat itu dengan yang paling utama dengan adzan. Dengan adzan. Masalahnya sekarang muncul hal-hal yang bukan adzan tetapi dianggap sebagai tanda masuk waktu. Itu buat saya juga agak menjadi pertanyaan gitu ya. Masuk waktu sholat itu dengan adzan. Kalau kemudian mesti ada kelotekan dulu, dong, gitu ya. Betul ya? Ada kentongan, ada beduk. Patokannya beduknya atau adzannya? Sebetulnya latar belakang kenapa ada beduk, kenapa ada kentongan adalah untuk menarik lingkungan masyarakat Jawa ketika mereka pemula Islam. Tidak familiar dengan suara adzan, tapi familiar dengan kentongan dan beduk. Kalau ada kentongan dan beduk itu telinga mereka lebih peka
dan kejiwaan mereka terpanggil. Apa iki? Maka dimunculkan kentongan dan beduk. Ketika beduk dipukul, ketika kentongan dibunyikan, secara otomatis kejiwaan mereka terdengar ada apa. Kemudian dilanjutkan dengan adzan. Yang menjadi patokan sebetulnya adzan. Beduk diadakan bukan dalam rangka memberitahu masuk waktu, tapi ini untuk menarik perhatian orang di zaman itu. Kalau ada kemudian jadikan beduk dan kentongan sebagai awal masuk waktu, karena memang biasanya begitu. Masuk waktu baru dipukul, baru adzan. Ya, kalau menurut saya lebih baik dengan adzan baru pukul. Kalau ada beduk kentongan dia didengerin ada, kemudian baru adzan. Masalahnya memang ada sebagian yang takmirnya membunyikan sirine atau beduk, setelah itu dia buka. Muadzinnya buka dhisik. Muadzinnya buka dulu, minum dulu sowe baru adzan dia. Ada begitu, Bang. Ya ini jadi masalah gitu ya. Ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Saya tidak tahu siapa yang memfatwakan dan membolehkan perilaku itu. Mengganti adzan dengan beduk, dengan sirine, kemudian buka puasa, setelah itu adzan. Ini tuntunan dari mana ini? Ini tuntunan siapa? Ini yang jadi masalah. Maka bagaimana kalau begitu? Yang bijak kembalikan kepada asalnya dengan adzan. Tapi kalau ibu berada di lingkungan yang ternyata praktek di lingkungan itu beduk, sirine berpanjang-panjang, mereka makan minum, kemudian adzan. Oh, ternyata begitu. Ya sudah, Bu, jangan menyiksa diri. Jangan menyiksa diri. Pripun? Betul. Dilihat lebih lanjut, apakah kebiasaan mereka begitu? Dulu ada di mana itu? Malang sini aja. Oh, saya dengar itu juga. Saya dengar itu juga dari abah saya. Dia ngomong di Semarang dulu dalam. Ya, akhir. Jadi Bu ya, lebih bijak saja. Dilihat lingkungan situasinya mana yang lebih baik. Hindari perseteruan dan lebih baik ya kembali kepada yang aslinya aja. Kira-kira begitu. Monggo, sampun. Sebetulnya najis, tetapi ada toleransi maafu, dimaafkan. Ketika luka berdarah, kemudian luka berdarah ini kan najis. Seumpama satu, dia ukurannya kecil tidak besar, 1 koin. 1 koin itu seberapa? Ya segitu kira-kira 1 koinnya. Koin. Koin uang 500, uang 1000 itu loh. Uang koin 500, 1000 ya. Kan segitu ya, segituan ya. Nah, itu loh kalau tubuh Anda, kulit Anda berdarah ini. Berdarah kemudian kena di tempatnya. Darah ini ada toleransi dimakfu 1 koin. Jelas? Bukan ketok, Beb. Ya memang ketok. Baju putih lagi. Baju putih kan? Terus kena darah 1 koin. Maafu. Ditoleransi, dimaafkan. Satu itu. 1 koin, gak lebih. Kalau gede kayak, oh iya sudah maafu sudah.
sedikit, 1 koin kira-kira ya, satu koin. Kemudian laisa fi'lil fa'il, bukan karena perbuatan sengaja. Berdarah di sini terus sengaja, no. Itu namanya bifi'lil fa'il, sengaja dikena, no. Kalau tidak sengaja berdarah di sini, ya sudah, normal saja. Sesekali kena di sebelah sini, normal kan? Kena yang tidak disengaja. Kalau sebelah sini, esrek, lah iki sing bifi'lil fa'il ini yang tidak dimakfu. Kalau sekedar kena wajar, itu ditoleransi. 1 koin, tidak dengan kesengajaan diusap-usapkan, didarah-darahkan. Ketiga, tidak bercampur dengan benda barang lain. Maksudnya tidak bercampur dengan air. Ketika berdarah, kemudian buat cuci, campur air, malah belobor. Yang belobornya itu yang membuat Anda kenajisannya tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Kenapa? Karena bercampur dengan hal lain yang bukan aslinya. Jadi dibiarkan aslinya. Berdarah 1 koin dan alami, tidak diulek-ulek, tidak dicampur air, tidak di yang lain. Apakah berlaku untuk sekali sholat? Nah ini yang ya selesai sholat ya sudah gantilah. Cek nemennya di jarno seminggu. Iya. 1 kali sholat gitu ya, selesai. Atau kalau begini dalam perjalanan bagaimana? Ya sudah, selama perjalanan itulah dimakfu ya, 1 perjalanan gitu ya. Mungkin sholat maghrib sama sholat isya, sholat subuh, selesai sudah, besok sudah lepas. Perjalanannya lama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya sudah 1 perjalanan itu 5 waktu sudah cukup. Perjalanan naik onta seminggu, ya sudah itu seminggu naik onta. Kira-kira begitu ya. Oke. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.